kagum si bapak ini. Tahu tujuan anak itu kenapa pura-pura bertengkar. Jazakumullah khair. Kamu telah menasihati saya. Kamu tadi melihat duduk saya yang salah. Maka kamu pura-pura bertengkar dengan tujuan menasihati saya. Siapa kamu wahai anak? Sayyidina Husain mengatakan, ini Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Hasan mengatakan, ini adik saya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Ya Habibi ya Muhammad. Bagaimana cara seorang anak untuk menasihati orang tua yang selalu membicarakan orang lain ya Habib, agar supaya orang tua tersebut tidak Habib, tidak tersinggung dengan nasihat anaknya ya Habib. Ad-dinu nasihah. Agama ini kata Nabi memang nasihat kepada siapapun. Walaupun kepada orang tua kita. Tapi ada cara khusus ya untuk menasihati orang tua atau menasihati orang yang lebih tua dari kita. Laisa kullu haqqin yuqal. Bukan semua hal yang benar itu perlu kita ucapkan, perlu kita katakan tanpa melihat keadaan. La. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'idati hasanah. Hikmah. Ajak orang itu taat sama Allah dengan hikmah. Baru dengan mu'idah. Baru dengan nasihat. Hikmah. Allah memulai dengan hikmah dulu. Nah, dengan hikmah ini akan menjadi indah semuanya. Contoh. Pernah Imam Hasan wal Husain melihat seorang tua yang wudunya salah. Orang tua wudunya salah. Kemudian Imam Hasan Husain musyawarah sebelum menasihati orang tua ini. Dakwah harus, nasihat harus. Tapi gimana caranya? Supaya orang tua ini mau menerima nasihatnya. Mau menerima ilmu yang akan diajarkan. Maka bermusyawarah Imam Hasan dan Husain. Gak langsung nasihat. Gak langsung, Pak wudu Anda salah. Pak gimana Anda sholat wudu semacam ini? Pak, mungkin si orang tua akan marah. Merasa dia orang tua. Dinasihati anak kecil. Maka berundinglah Hasan dan Husain. Cucu Nabi yang mulia ini. Gimana caranya Husain untuk menasihati orang ini? Ya gimana menurut kamu? Gimana loh kalau kita bertengkar. Kita pura-pura berebut. Wudhu siapa yang paling baik dan benar. Sampai kita di depan orang itu, pastilah sebagai orang tua, lihat anak kecil bertengkar, dia merasa ingin jadi penengah. Udah, jangan bertengkar. Ada apa sih ini? Kamu bertengkar tentang apa? Pasti dia tanya gitu. Nah, nanti kita akan nyuruh dia untuk menilai kita. Orang yang akan dia ajari sebagai santri, diposisikan sebagai hakim, sebagai juru untuk menilai dia. Disetujui cara itu. Mulailah bersuara agak keras. Wudhu saya lebih bagus. Enggak, wudhu saya lebih bagus. Sampai di depan orang ini dikeraskan suaranya. Benar. Si orang tua ini menegur. Udah, ada apa sih bertengkar kamu ini? Bertengkar tentang apa? Ini wudhunya katanya dia lebih benar dari saya. Padahal wudhu saya yang lebih benar. Oh, bertengkar tentang wudhu. Gimana kalau sampean menilai kita? Sampean lihat siapa wudhu yang paling benar. Subhanallah. Si orang tua disuruh menjadi juri. Otomatis ketika dia jadi juri, dia akan melihat wudhunya Hasan dan wudhunya Husain untuk membandingkan mana yang lebih bagus. Dengan melihat wudhunya Hasan dan melihat wudhunya Husain, dia tanpa dia sadari, dia udah belajar cara wudhu yang baik. Ayo siapa dulu? Kata Sayyidina Hasan, saya dulu. Oke. Sayyidina Hasan menimba air di depan orang itu. Dan Sayyidina Hasan wudhu dengan wudhunya Nabi SAW. Wudhu yang begitu indah dan istimewa. Oh, orang ini lihat, ini anak wudhunya luar biasa. Salah wudhu saya. Dalam hatinya. Ayo sekarang kamu. Husain. Menimba air dan wudhunya Husain, Sayyidina Husain sama persis dengan wudhunya Sayyidina Hasan, karena dua-duanya mengambil wudhu dari Nabi SAW.
Setelah melihat wudhunya Husain yang sama persis dengan Sayyidina Hasan, barulah si bapak ini sadar. Dan si bapak ini mengatakan, siapa kamu berdua? Kagum si bapak ini. Tahu tujuan anak itu kenapa pura-pura bertengkar. Jazakumullah khair. Kamu telah menasihati saya. Kamu tadi melihat duduk saya yang salah. Maka kamu pura-pura bertengkar dengan tujuan menasihati saya. Siapa kamu, wahai anak? Kok bisa sampai terpikir hikmah sebegitu hebat? Sayyidina Husain mengatakan, ini Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Hasan mengatakan, ini adik saya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Masya Allah, cucu-cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, nak, kamu telah mengajari saya wudhu dengan baik. Ini cara yang perlu kita pakai dalam menasihati seseorang, siapapun dia, apalagi orang tua kita. Makanya itu, ketika ada orang tua kita salah, cari hikmah, cari cara yang baik. Bisa kita omongin, kita omongi. Gak bisa kita omongin takut dia marah, cari cara yang lain untuk bisa menyadarkan mereka.